RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Halo pemirsa dan pendengar, kita berjumpa di podcast Jejak Suara RRI Biak. Nah, pemirsa dan pendengar, gimana podcast ini merupakan rangkaian juga dalam program Kita Indonesia yang juga akan dilangsungkan di live event tanggal 23 Agustus 2025. Apa kabar buat pemirsa dan pendengar? Senang sekali karena Hanif di hari ini semangat banget karena kita sama-sama anak muda ya. Kita bakal bahas bagaimana topik khususnya untuk anak Gen Z nih. Wah, langsung kita mau panjang lebar, langsung kita sapa aja adik-adik yang sudah hadir di hari ini ya, dari mahasiswa IISIP Yapis Biak. Nah, kita sapa dulu, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Ladies first dulu nih. Oke, salam kenal. Aku Gita Amalia, mahasiswi IISIP Yapis Biak. Saat ini semester 3 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tepatnya Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, dengan Gita. Siap. Next. Oke, perkenalkan nama saya Immanuel Ishak Samuel Simbiat dari mahasiswa IISIP Yapis Biak, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Wah, ini sama-sama semester 3 ya. Waduh, sebelum kita bahas lebih jauh gimana nih perasaannya di semester 3 saat ini? Oke, baru naik semester 3 ya Kak, jadi sebenarnya belum kerasa lika-likunya juga. Tapi kayaknya di semester 2 aja kita udah gedebak-gedebuk. Jadi kayaknya semester 3 ya akan kurang lebih seperti itu juga. Oke, dan bakal kerasa nanti kalau udah di akhir semester nggak sih? Aduh iya banget lagi Kak. Oke, dan pemirsa dan pendengar, di podcast Jejak Suara kali ini kita mengangkat tema perjuangan merdeka ala anak muda. Nah, kalau kita lihat kilas balik merdeka dulu itu menggunakan senjata. Nah, bagaimana di tahun saat ini, apalagi di generasi Z saat ini, merdeka ala anak muda itu gimana sih? Nah, ini bakal kita siasati ya, khususnya buat adik-adik yang sudah hadir pada hari ini nih. Tapi mungkin sebelum kita bahas lebih jauh, Ani mau tanya dulu nih, apa sih definisi merdeka itu ala Noel dan juga kita nih? Silakan, siapa dulu nih? Oke, Gita dulu. Oke, bener banget tadi yang seperti apa yang Kak Hanif bilang. Kalau dulu kita merdeka itu penjajah lewat fisik gitu ya Kak. Nah kalau sekarang mungkin merdeka ala anak muda, apalagi kayak aku, itu merdeka bisa bersuara, bisa berkreasi, dan bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Artinya bahwa merdeka itu kita bisa mengeluarkan, bisa berkarya tanpa dihakimi sebenarnya. Jadi itu sih mungkin merdeka ala aku. Oke, selanjutnya menurut Immanuel atau Noel nih. Oke, silakan. Kalau merdeka menurut aku itu kayaknya yang dulunya kan merdeka itu kan ini sekali kan Kak. Kalau yang sekarang kan kayak macam kita bangsa Indonesia yang memperoleh kebebasan, yang mana dulu kemerdekaan itu yang kita lihat bahwa kemerdekaan dulu tuh sangat ini banget Kak. Kita lihat saja kalau kita nonton di TV yang dulu masih penjajahan dari Presiden pertama Pak Suparta, itu memang sangat ngeri sekali Kak. Oke. Dan kalau kita kilas balik, bagaimana tantangan untuk anak muda saat ini? Ya Kak, apalagi dilihat dari teknologi yang semakin pesat. Nah, betul banget. Ini menjadi pertanyaan juga nih. Bagaimana sih cara Noel dan juga Gita nih, dilihat dari teknologi saat ini, bagaimana merdekanya ala Gita dan Noel ini? Oke, kita bahas dari teknologi dulu nih, gimana nih? Mungkin dari memilah setiap informasi yang ada, dan karena hoax banyak juga dan semakin siasat juga orang menyebarkan informasi tersebut. Bagaimana menurut pandangan Gita dan juga Noel? Noel dulu deh, silakan. Kalau untuk aku sih kayaknya udah ini sekali Kak. Udah sangat bagus, sudah terkenal banget. Apalagi kita kan lihat sekarang ini di media sosial itu, apalagi kemarin 17 Agustus kita bisa nonton langsung upacara kemerdekaan di Istana Negara. Walaupun kita jauh tidak bisa langsung menyaksikan secara langsung, tapi kita bisa langsung menonton di TV atau melihat ternyata suasana upacara Hari Kemerdekaan di
Jakarta itu kayak begini, bagus sekali gitu. Oke, ibaratnya merasakan euforia di sana. Ah, ah. Walaupun kita nggak langsung action di sana, tapi kita merasakan bagaimana kemeriahan HUT RI yang ada di sana nih. Nah, next dari Gita. Oke, kalau dari aku ya, kalau tadi aku bilang merdeka adalah bisa bersuara tanpa dihakimi. Nah, kalau disambungkan dengan digital, itu adalah kita sebagai pengguna digital di era digital saat ini adalah pentingnya literasi digital. Kita boleh menyuarakan apapun, kita boleh berpendapat apapun, menuangkannya dalam platform misalnya media sosial, tapi tetap harus diselingi dengan yang namanya bertanggung jawab. Karena kan sekarang hukum undang UU ITE ada kan Kak. Jadi kita sebagai pengguna media sosial ya harus juga bijak menggunakan dan bijak menerima informasi. Bagaimana bisa memilah dan memilih informasi yang kita terima. Bagaimana kita juga menyuarakan suatu hal itu harus positif, tidak menyebabkan perpecahan gitu. Itu sih Kak kalau mungkin dikaitkan dengan merdeka dan literasi. Jadi kebebasan bukan berarti kebablasan. Betul. Tapi bagaimana kita punya arah, punya tujuan, ada koridornya lah. Yang itu ya tanggung jawab. Oke, karena anak muda tentu kita punya bukan hanya negara, tapi kita juga punya tujuan masing-masing nih. Nah selain dilihat dari kebebasan bersuara juga ya, anak muda dituntut untuk bebas berekspresi dan juga berkarya nih. Nah, kalau menurut pandangan Gita dan Noel, apa sih yang maksud bebas berekspresi dan berkarya ini apa aja nih? Karena anak muda itu Hanif juga lihat sendiri ya, banyak anak muda yang kayak kurang rasa percaya diri. Aku kayak, aduh aku mau berkarya nih tapi aku malu. Menurut pandangan Gita dan Noel ini gimana sih? Apakah memang Gen Z selalu dikaitkan dengan hal tersebut atau di Gen Z, di gen-gen sebelumnya juga sama atau gimana nih? Oke Kak, kalau sebenarnya bersuara dan berkarya itu bisa apa saja dan wadahnya apa saja juga kan Kak. Nah kalau aku sendiri berani atau kayak bisa untuk bersuara dan berkarya salah satunya karena aku mahasiswa juga. Jadi aktif di kelas, ikut organisasi, ekskul. Salah satu contohnya adalah aku masuk di radio kampus. Nah di situ kan kalau radio kita ngomong ya Kak. Nah aku berani bersuara, menyampaikan informasi, menyampaikan info-info bukan hanya seputaran kampus, tapi juga info-info luar bahkan internasional untuk para pendengar kan Kak. Nah di situ itu udah masuk berani bersuara, tapi tetap diselingi dengan tanggung jawab. Apa sih yang aku sampaikan buat para pendengar aku? Mereka harus mendapatkan informasi yang faktual, terpercaya, dan akurat tentunya. Oke. Next, menurut Immanuel gimana nih? Kalau untuk berkarya, kita anak muda harus berkarya, apalagi kita nih anak muda. Dan contohnya saya juga sendiri sebagai mahasiswa yang mana juga harus selalu aktif di kampus, aktif ikut kegiatan-kegiatan kampus. Dan saya juga salah satu mahasiswa yang memang cukup aktif dengan Gita juga. Oke. Berbagai macam jenis kegiatan yang diadakan dari kampus kami selalu ikut, seperti contohnya kita sama-sama ikut kegiatan organisasi Himakom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang terbentuk di radio kampus juga, yang mana kita juga harus saling kasih informasi ke anak-anak muda juga, biar mereka juga harus ikut kita tuh yang baik-baik. Oke, wah ini disinggung nih terkait IYB radio streaming ya. Wah ini outfit yang digunakan ini apa nih? Dari sejak kapan nih kita mulai terjun ke IYB radio streaming dan juga Noel nih? Terjunnya baru dari bulan Maret. Nah itu langsung dituntut atau gimana nih? Langsung public speaking langsung berbicara atau memang ada runutnya dulu atau gimana? Baru banget ya Kak, Maret kemarin, jadi benar-benar fresh banget sebenarnya. Kalau dibilang dituntut, sebenarnya dari sebelum kita join atau terjun dalam Himakom di kelas kita udah dituntut karena kan memang sejurusan dengan prodi kita ilmu komunikasi ya Kak. Jadi mata kuliah memang mengharuskan kita untuk bisa berbicara lah at least depan orang di kelas, misalnya sesimpel presentasi. Nah ini kebentuk seperti yang tadi Noel katakan bulan Maret. Okay. Jadi kita terjun dan itu kan pilihan ya Kak. Kita memilih untuk mau nggak nih join di Himakom.
Oke. Dan kita memilih untuk gabung di Himakom. Itu kan udah termasuk merdeka menurut pilihan kita nih. Betul. Iya kan Kak? Kita memutuskan pilihan kita. Nah akhirnya kita masuk di Himakom. Disinilah tempat kita bersuara. Aku. Dah, next kalau menurut Noel. Bagus banget karena dengannya ada radio di kampus juga, karena mumpung radio ini juga baru banget juga di kampus SMP Biak. Baru beruntung sekali di angkatan kita, angkatan 24 ini langsung adanya radio kampus ya Kak Gita ya. Dan itu memang sangat bagus, yang mana bisa melatih public speaking kita juga untuk bisa belajar untuk berbicara di depan orang, apalagi di depan umum. Dan juga kita bisa belajar dari hal-hal kecil. Dan mungkin nanti ketika kita bisa nanti dipercayakan lagi untuk bisa membawa yang lebih besar lagi. Oke, amin. Tentunya harapan-harapan yang terbaik mudah-mudahan tercapai nih. Amin. Nah, yang namanya komunikasi tadi itu tidak terlepas ya namanya keterampilan dalam berbicara nih. Nah, bagaimana nih sejak awal kapan Noel dan Gita ini mulai terampil berbicara? Apalagi kalau Hanif lihat saat ini nggak ada gemetar sedikit pun nih ya. Biasa kalau orang awal-awal berbicara pasti kayak nervous. Aku kayak gugup banget loh gitu loh. Mungkin awal Noel gimana nih? Apakah udah terbiasa tampil di depan umum sejak kecil atau gimana nih? Kebetulan dulu SMA saya juga salah satu badan OSIS, yang mana kita juga selalu memberikan, selalu dipercaya dari sekolah juga untuk selalu bawa acara, MC gitu kan Kak. Wah, MC kondang gak ya? Oke. Jadi ketika di kampus dengan adanya radio kampus bisa melatih kita lebih jauh lagi untuk bisa percaya diri. Oke. Jadi kita percaya diri aja Kak. Mulai aja dulu ya. Iya. Salah itu urusan belakangan ya. Kita sudah mencoba. Oke. Justru dengan salah kita bakal memperbaiki juga nih bagaimana ke depannya dan terus mengupgrade ilmu yang kita punya. Oke. Awal pertama kali menyiar juga memang sebenarnya tuh public speaking saya harus menyiar tuh memang kacau banget. Oke. Kak Prodi itu bilang harus banyak nonton YouTube, nonton video-video podcast, cara orang menyiar. Saya sering banget buka dari RRI juga Pro 2, cara wawancaranya Kak Hanif. Nah di situ juga saya belajar, oh ternyata untuk menjadi seorang penyiar itu kata pembukanya tuh gini. Oke. Awalnya tuh memang gak bagus banget. Tapi kebayang gak sih sampai sekarang jadi announcernya IYB? Puji Tuhan. Oke, lanjut dari kita lagi nih. Gimana nih kita? Oke, kalau aku bener sih yang tadi Kak Hanif bilang, kalau komunikasi kan kita dituntut berbicara ya. Betul. Tapi berbicara apa dulu? Komunikasi kan gak sekedar adalah berbicara ngomong, tapi ada maksud dan tujuan apa yang pengen kita sampaikan. Betul. Nah, beruntung banget kita memilih untuk masuk di Himakom, IYB Radio Streaming. Itu benar-benar melatih kita. Kalau di kelas kita udah punya dasarnya lah gitu ya kan Kak, di depan teman ngomong kayak gimana. Nah, tapi kalau masuk Himakom beda lagi, karena kita didengar lebih luas lagi. Betul. Dan berbagai kalangan lagi. Kalau di kelas mungkin kita cuma dosen satu, teman-teman seumuran seusia kita. Kalau di radio beda lagi, generasinya macam-macam. Dan mereka kan ingin mendengarkan informasi atau berita yang benar gitu ya kan Kak. Dan kita juga ada tanggung jawab lah untuk menyampaikan informasi dengan benar. Oke. Jadi sebenarnya dituntut untuk bertanggung jawab dan berbicara yang baik dan benar. Dan beruntungnya juga selain gabung di Himakom, kita benar-benar diawasin sama Kak Prodi dari ilmu komunikasi sendiri. Jadi benar-benar pas lah ya Kak. Kita diajarin bagaimana ngomong tuh gak asal ngomong, nadanya, pembawaannya. Ternyata kalau di radio kita tiap segmen beda juga pembawaannya. Ditegur-tegur dikit itu udah biasa, dimarahin dikit itu udah biasa. Bener banget kata kakak, kalau gagal tuh itu bagian dari belajar dan bertumbuhnya kita. Kalau kita nggak ngalamin gagal, gimana kita mau tahu yang benar itu bagaimana? Betul. Oke, nah ini kita balik lagi nih terkait komunitas yang ada di ISIP Yapis Biak ya. Kalau menurut Hani mau tanya dulu nih, bagaimana sih pandangan kita dan Noel seberapa penting ikut organisasi yang ada di kampus itu sendiri nih? Karena banyak juga anak-anak muda yang kupu-kupu kuliah pulang juga nih. Nah, bagaimana nih? Seberapa ngaruh sih terhadap kita sendiri dan seberapa ngaruh nanti kalau kita sudah lulus itu sendiri? Bagaimana nih?
Menurut aku ikut organisasi dan terjun masuk dalam suatu kegiatan di kampus itu penting banget sih Kak. Oke. Itu benar-benar pilihan yang menurut aku kamu gak akan pernah menyesali, kamu itu gak salah pilihan itu. Di organisasi tuh kamu bisa dapat relasi, pentingnya relasi juga. Terus kamu bisa dapat ilmu yang mungkin kamu gak dapetin di kelas. Oke, betul. Karena kan di organisasi itu kamu gak cuman sejurusan, ada jurusan lain, ada prodi lain, fakultas lain. Terus kayak kamu bisa memecahkan masalah tuh bagaimana, mengambil pendapat itu bagaimana, bersuara dan menyuarakan suatu hal itu, berpendapat kritis itu kamu dilatih di organisasi. Terus poin plusnya mungkin menurut aku adalah lebih dikenal sama dosen-dosen. Betul. Itu Jadi sih, Kak. makin apa ya? Kita makin percaya diri juga nih secara tidak langsung ya. Yes, bener banget Kak. Oke. Dari Noel nih. Dari aku sih, menurut aku kalau organisasi itu memang sangat penting banget, karena yang kita dapatkan di organisasi itu seperti tadi kita bilang, relasi, menambah relasi kita, menambah skill kita juga, yang mana kita mudah untuk bisa dikenal sama dosen-dosen gitu Kak. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang apa ya, kompetensi anak muda nih. Banyak anak muda yang apa ya, susah untuk keluar dari zona nyaman nih. Nah, bagaimana sih cara Gita dan Noel ini untuk keluar dari zona nyaman? It's okay, kita memang enak dalam kondisi yang itu saja. Tapi kita nggak tahu kan umur yang semakin cepat dan kita dituntut untuk harus lebih cepat berubah, baik upgrade ilmu dan juga skill yang kita asah. Bagaimana sih cara untuk kita keluar dari zona nyaman itu sendiri? Iya sih Kak, bener banget. Keluar dari zona nyaman itu cukup struggle, tantangan banget ya buat, apalagi buat kayak aku. Menurut aku cara keluar dari zona nyaman adalah berani aja dulu. Berani aja dulu melangkah. Mungkin langkahnya nggak perlu besar, tapi at least kamu melangkah gitu loh Kak. Karena kalau terusan berada dan terjebak dalam zona nyaman, kamu akan segitu-gitu aja. Kamu nggak akan ada perkembangan. Jadi berani mengedobrak ke zona nyaman itu. Ternyata dari aku ya Kak, pengalaman sendiri, ternyata kalau kita keluar dari zona nyaman, banyak banget yang kita dapetin, Betul. kesempatan yang kita dapetin, pengalaman yang kita dapetin kalau kita keluar dari zona nyaman. Dan berani mencoba zona lain. Di umur kan jalan terus ya Kak. Kalau kamu nggak sekarang mengambil kesempatan yang ada nih di depan mata karena kamu terjebak sama zona nyaman, rasanya sayang banget. Karena kalau bukan sekarang kapan lagi ya? Iya benar banget Kak. Oke. Noel nih. Kalau dari aku sih kayaknya hampir sama dengan kita juga. Kalau kita keluar dari zona nyaman itu memang at least bagus banget Kak, karena apa yang kita dapatkan itu jauh lebih dari apa yang orang pikirkan tentang kita. Jadi intinya kita mau untuk mencoba, berani, dan terus mencoba. Oke. Tapi ini satu pertanyaan mungkin agak sedikit gimana ya? Percaya nggak sih kalau kesempatan itu nggak datang 2 kali? Percaya ya? Karena memang orang ada yang mengatakan, kesempatan itu nanti bisa datang lagi loh. Tapi kalau menurut kita, apakah betul kesempatan itu datang hanya 1 kali aja? Atau beda dengan suasananya atau gimana nanti ini? Bener banget sih Kak, aku setuju banget. Aku tim yang setuju nih kalau kesempatan itu nggak datang 2 kali. Tapi kadang kita kesempatan itu kan datang, tapi kita nggak siap. Oke. Nah jadi menurut aku adalah sebelum kamu bertemu pada kesempatan di depannya, persiapin diri dulu. Kamu upgrade diri kamu, upgrade skill kamu, biar ketika kesempatan itu datang, kamu siap dengan kesempatan itu. Oke, wah, ini mendalam banget nih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran anak muda untuk yuk kita go. Kita buktikan setiap kemampuan yang kita punya, kalau bukan sekarang kapan lagi ya. Oke, nggak kerasa kita udah di penghujung aja nih. Kita berapa menit ya? Udah kerasa di penghujung podcast kita Jejak Suara kali ini. Mungkin bisa kasih sedikit aja nih pesan-pesan untuk anak muda yang lagi mendengarkan podcast kita kali ini. Siapa nih? Dari Noel dulu deh. Ada yang mendengar dulu gimana nih pesan-pesannya? Pesan atau pesannya Kak? Pesan aja ya Kak? Pesan aja boleh, pesan kesan juga boleh. Oke, kalau pesan dari saya sendiri untuk anak muda, tetap semangat. Apa yang kalian cita-citakan, teruslah kejarkan apa yang kalian inginkan. Dan intinya kalian harus mencoba dulu. Berani mencoba,
jangan selalu berpikir bahwa kalian itu tidak bisa. Kalian pasti bisa kok. Cuman kembali lagi ke kalian sendiri gimana untuk bisa mengatur. Oke, siap. Terima kasih. Terakhir dari Gita. Oke, kalau menurut aku, buat siapapun yang dengerin nih, aku pengen kamu tuh merdeka. Kamu bisa menyuarakan apapun, kamu bisa berekspresi apapun dari manapun. Tapi ingat, kebebasan itu bukan berarti kebablasan. Tetap harus berada di koridor yang tepat dan bertanggung jawab atas pilihan kamu. Berani keluar dari zona nyaman. Oke, berani keluar dari zona nyaman. Terima kasih banyak untuk Gita yang sudah meluangkan waktu, dan juga Noel. Sukses untuk kedepannya dan teruslah menggapai cita-cita kamu. Amin. Nanti kita bakal jumpa lagi ya di podcast berikutnya. Hanif tunggu lagi gebrakan barunya nih. Dan terima kasih pemirsa dan pendengar yang sudah mendengarkan podcast Jejak Suara kali ini, persembahan dari RRI Biak. Saatnya Hanif pamit. Sampai jumpa. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.